I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dian Nuswantara, kelompok 6202, Prodi Sistem Informasi, akan mempresentasikan analisis pengembangan TK Asia Bustanul Atfal melalui website dalam sistem informasi. Anggota kelompok kami ada saya, Zivana Marini Aulia dengan NIM A12 2023 07042, dan ini rekan saya Aura Faiza Putri Agnevia dengan NIM A12 2023 07029. Yang pertama, bisa dimulai dengan sejarah TK Asia. TK Asia berdiri atas dorongan kaum perempuan dalam Muhammadiyah pada tahun 1917 yang menginginkan pendidikan lebih baik bagi anak perempuan. Dengan didirikannya TK Asia pada tahun 1919, upaya pendidikan itu semakin terstruktur. Pada tahun 1920, mulai dibuka sekolah dasar untuk perempuan yang kemudian berkembang menjadi TK Asia. Tujuannya adalah memberikan pendidikan awal yang berkualitas bagi anak-anak usia dini, terutama anak perempuan. Sejak itu, TK Asia terus berkembang di seluruh Indonesia, memberikan pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam lokal. Yang kedua, dilanjutkan dengan narasi proses pendaftaran. Yang pertama, orang tua yang ingin mendaftarkan anak mereka di TK Asia bisa mencari tahu lebih lanjut tentang proses pendaftaran dengan langsung mendatangi lokasinya. Yang kedua, orang tua bisa mengunjungi sekolah untuk melihat suasana dan fasilitas yang ada. Yang ketiga, wali murid mengambil dan mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, meliputi formulir dan diminta untuk membawa dokumen seperti fotokopi akta kelahiran anak dan fotokopi kartu keluarga serta fotokopi KTP wali murid. Yang kelima, setelah semua proses terpenuhi, pihak sekolah memberitahu orang tua apakah anak mereka diterima atau tidak. Yang keenam, jika anak diterima, orang tua harus mendaftar ulang dan membayar biaya sekolah serta mengambil seragam sebelum memulai proses pembelajaran. Flow of dokumen pendaftaran. Jadi, pertama-tama di situ ada wali murid yang mengambil formulir pendaftaran di TK Asia. Lalu mereka mengisikan formulir. Lalu formulir itu diberikan kepada petugas pendaftaran. Setelah melengkapi formulir pendaftaran, wali murid diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, pihak petugas pendaftaran menyeleksi data-data yang harus dikumpulkan oleh wali murid. Lalu, jika murid tersebut diterima di TK Asia, maka pihak petugas pendaftaran akan memberitahu kepada wali murid bahwasanya anak mereka diterima di dalam TK Asia. Jika diterima, nanti wali murid melanjutkan ke bagian administrasi. Bagian administrasi nanti memberikan kwitansi tagihan pembayaran daftar ulang yang harus dibayarkan oleh wali murid. Lalu setelah itu pihak petugas pendaftaran dan administrasi memberitahu kepada kepala sekolah bahwasanya ada anak yang sudah diterima di dalam TK Asia. Dilanjutkan dengan narasi penginputan pembayaran SPP. Yang pertama, sekolah memberi pemberitahuan tentang pembayaran SPP. Yang kedua, orang tua membayar SPP secara cash. Yang ketiga, orang tua membayar SPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang keempat, bendahara TK menerima pembayaran dan memberi tanda terima. Yang kelima, data pembayaran dicatat. Yang keenam, jika ada tunggakan, orang tua akan dihubungi oleh pihak sekolah, lalu pihak sekolah memberi info terbaru tentang biaya dan jadwal pembayaran selanjutnya. Flow of dokumen pembayaran SPP. Jadi di situ ada wali murid dan administrasi. Jadi nanti
wali murid akan mendapatkan tagihan pembayaran dari administrasi. Selanjutnya, wali murid harus membayar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika sudah membayar, nanti wali murid akan mendapatkan kwitansi dan juga tanda terima dari administrasi sekolah. Dilanjutkan dengan narasi penginput data siswa. Yang pertama, guru mengumpulkan informasi penting seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan kontak orang tua dari formulir pendaftaran yang diisi oleh orang tua. Yang kedua, guru juga meminta dokumen seperti fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan fotokopi KTP wali murid untuk keperluan administratif. Yang ketiga, setiap kali ada perubahan informasi, seperti alamat baru, orang tua diminta untuk memberitahu sekolah. Yang keempat, informasi siswa dimasukkan ke dalam sistem komputer sekolah untuk diatur dengan baik. Yang kelima, sekolah menjaga kerahasiaan data siswa dan memastikan keamanan sistem komputer mereka. Yang keenam, sekolah menjaga kerahasiaan data siswa dan memastikan keamanan sistem komputer mereka. Flow of dokumen penginputan data siswa. Jadi nanti kan wali murid akan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada petugas. Setelah itu, petugas akan menginputkan data-data yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sistem yang ada di TK Aisyah. Dilanjutkan dengan pistes. Yang pertama ada performa atau kinerja. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan tidak mengalami perkembangan yang optimal. Yang kedua, information atau informasi. Orang tua dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang kegiatan dan perkembangan anak-anak di TK Aisyah. Yang ketiga, ekonomi. TK Aisyah mungkin mengalami masalah dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang bisa mempengaruhi ketersediaan fasilitas dan program pendidikan. Yang keempat, kontrol efisiensi atau efisiensi pengendalian. Ada kemungkinan bahwa proses pengaturan dan pengendalian di TK Aisyah tidak efisien, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan operasional atau ketidakpatuhan terhadap aturan. Yang kelima, ada servis atau pelayanan. Layanan yang diberikan kepada anak-anak dan orang tua mungkin kurang memuaskan, yang dapat mempengaruhi kepuasan dan kenyamanan mereka di TK Aisyah. Studi kelayakan. 1. Kelayakan teknis. Ini tentang memastikan bahwa TK Aisyah memiliki semua yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik, mulai dari gedung dan fasilitas hingga peralatan dan teknologi yang diperlukan. Misalnya, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki kelas yang cukup, perlengkapan belajar yang memadai, dan akses ke teknologi seperti komputer dan internet. 2. Kelayakan operasional. Ini berfungsi pada bagaimana TK Aisyah akan menjamin sehari-hari ini, termasuk perencanaan kegiatan pembelajaran, manajemen, staf dan pengajar, serta pengelolaan informasi tentang siswa dan program pendidikan. Kita perlu memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan lancar dan efisien. Ketiga, kelayakan ekonomi. Ini berkegiatan dengan aspek keuangan dan bisnis dari TK Aisyah. Kita harus memastikan bahwa pendaftaran yang tersedia, pendanaan yang tersedia mencukupi untuk mendukung operasional dan pertumbuhan TK Aisyah. Setelah itu, kita juga harus memperhitungkan potensi pendapatan dan investasi yang mungkin kita perlukan untuk mencapai tujuan kita. Kebutuhan fungsional, fasilitas pembelajaran, ruang kelas yang nyaman dan aman, area bermain. Ada area bermain yang dirancang untuk anak-anak usia dini, program kurikulum yang sesuai dengan pengembangan anak-anak prasekolah. Ada fasilitas keamanan, pagar atau pengaman yang memadai. Ada tenaga pendidik dan pengasuh, staf terlatih untuk bekerja dengan anak-anak usia dini. Ada narasi
Proses usulan pendaftaran. Nomor 1, pendaftaran online. Wali murid mengisi formulir pendaftaran di situs web sekolah. Wali murid mengunggah dokumen penting seperti foto dan akta kelahiran. Yang kedua, pembayaran biaya pendaftaran. Orang tua membayar biaya pendaftaran melalui sistem pembayaran online. Yang ketiga, verifikasi dokumen. Tim sekolah memeriksa dokumen yang diunggah untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Yang keempat, penerimaan. Keputusan penerimaan dikomunikasikan melalui email atau akun online. Yang kelima, registrasi akhir. Siswa yang diterima menyelesaikan proses registrasi dan membayar biaya pendaftaran. Flow of dokumen usulan pendaftaran. Pertama-tama, wali murid harus mengunjungi situs web yang ada untuk mendaftar di TK Aisyah. Setelah itu, wali murid mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, wali murid mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti mengunggah kartu keluarga dan akta kelahiran. Setelah itu, petugas akan mendapatkan data-data siswa yang masuk mendaftar di dalam TK Aisyah. Setelah itu, petugas akan memberikan keputusan apakah siswa ini diterima atau tidak dan akan diumumkan secara online. Setelah itu, siswa yang diterima akan diarahkan untuk melanjutkan ke dalam proses selanjutnya untuk melakukan biaya pendaftaran ulang. Jika tidak diterima, siswa akan dialihkan ke sekolah lain. Pihak administrasi sendiri akan mendapatkan tagihan apakah orang tua sudah membayar atau belum. Jika belum, biasanya administrasi akan mengumumkan kembali. Setelah itu, jika sudah membayar, pihak administrasi akan mengecek kembali tagihan apakah sudah mendapatkan transfer dari pihak wali murid atau belum. Pihak kepala sekolah akan mengecek siswa-siswa yang sudah masuk ke dalam TK Aisyah. Setelah semua data masuk ke dalam sistem TK Aisyah, data tersebut akan masuk ke dalam database yang ada di TK Aisyah. Diagram dekomposisi sistem informasi pada TK Aisyah Bustanul Alfa. Pendaftaran 1.1 Pendataan pendaftaran calon siswa baru. 1.2 Pendataan pendaftaran ulang. 2. Penyeleksian siswa. 2.1 Pengecekan persyaratan pendaftaran. 3. Pembayaran. 3.1 Menghitungkan pembayaran. 3.2 Cetak nota pembayaran. 3.3 Transaksi pembayaran. 4. Pelaporan. 4.1 Pembuatan laporan penerimaan siswa. 4.2 Pembuatan laporan daftar ulang. 4.3 Pembuatan laporan pembayaran. Konteks diagram wali murid. Data pendaftaran akan masuk ke dalam sistem TK Aisyah. Setelah itu, di dalam sistem, petugas dapat melihat data-data siswa yang sudah masuk ke dalam sistem. Lalu, petugas pendaftaran akan mengecek data-data siswa tersebut. Setelah itu, petugas akan melaporkan bahwa siswa ini sudah mendaftar ke dalam TK Aisyah. Selanjutnya, bagian administrasi akan memberikan tagihan pembayaran kepada wali murid. Setelah itu, data pembayaran akan masuk ke dalam sistem yang akan diteruskan kepada wali murid. Selanjutnya, wali murid akan mendapatkan laporan tagihan pembayaran. Selanjutnya, sistem informasi juga akan memberitahu kepada kepala sekolah bahwa ada laporan bagian pendaftaran, laporan pembayaran, laporan daftar ulang, dan laporan siswa yang diterima. DFD level 0. Di situ ada pendaftaran, penyeleksian, proses administrasi, dan laporan. Jadi, pertama-tama, wali murid akan mendapatkan formulir pendaftaran. Setelah itu, wali murid mengisikan formulir pendaftaran dan memasukkan data siswa ke dalam pendaftaran. Setelah itu, petugas akan mendapatkan data siswa. Data siswa akan masuk ke dalam dokumen siswa dan formulir. Setelah itu,
petugas pendaftaran melakukan penyeleksian. Jika siswa ini memenuhi persyaratan, maka wali murid akan mendapatkan informasi tentang daftar ulang. Setelah itu, pihak administrasi akan memberikan tagihan pembayaran kepada wali murid. Setelah itu, wali murid melakukan transaksi pembayaran daftar ulang. Setelah itu, data pembayaran akan masuk ke dalam administrasi. Setelah itu, pihak administrasi akan memberikan laporan. Begitu juga petugas pendaftaran akan memberikan laporan yang akan masuk ke dalam laporan. Laporan akan dilanjutkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah akan mendapatkan laporan pengumuman siswa baru yang diterima dan juga laporan daftar ulang serta laporan pembayaran siswa yang sudah membayar tagihan administrasi. DFD level 1 pendaftaran. Sini ada wali murid. Data siswa akan masuk ke sistem pendaftaran siswa baru. Kemudian outputnya yaitu formulir. Yang kedua, petugas pendaftaran. Data siswa akan masuk ke sistem pendaftaran ulang yang hasil pendaftarannya keluar output yaitu daftar ulang. Dilanjutkan dengan kamus data pendataan siswa baru. Yang pertama ada input data siswa, yaitu ada nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, identitas wali murid. Output ada formulir. Formulir ada nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, identitas wali murid, dan penjelasannya yaitu wali murid mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi data yang dibutuhkan. Kamus data pendaftaran siswa baru. Input data siswa, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, kartu keluarga, akta kelahiran, identitas wali murid. Yang kedua ada output daftar ulang berisi bukti penyataan diterima dan data siswa. Penjelasannya, petugas pendaftaran memasukkan data siswa, kemudian petugas menyeleksi data siswa. Jika memenuhi persyaratan, maka wali murid dapat melakukan daftar ulang. Setelah itu, petugas memasukkan dokumen siswa ke dalam database. Dilanjutkan dengan, sini ada petugas pendaftaran. Data siswa akan dimasukkan ke sistem penyeleksian. Kemudian sistem penyeleksian akan keluar formulir. Dan setelah itu ada dokumen calon siswa akan masuk ke sistem penyeleksian. Siswa, input, data siswa, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, identitas wali murid. Terus ada formulir, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, identitas wali murid, hasil penyeleksian. Dan dokumen siswa, ada kartu keluarga, akta kelahiran, kartu KTP wali murid. Terus ada output ada hasil penyeleksian, yaitu formulir, dokumen siswa, ketentuan penyeleksian. Penjelasannya, petugas menyeleksi formulir dan dokumen siswa, kemudian hasil seleksi diumumkan ke wali murid melalui online. DFD level 1 penyeleksian. Proses administrasi. Administrasi akan masuk data pembayaran. Setelah itu, masuk ke dalam transaksi yang mengeluarkan output transaksi. Setelah itu, proses administrasi akan mendapatkan laporan pembayaran. Kamus data transaksi. Input, data pembayaran, tagihan pembayaran, kwitansi pembayaran. Output, transaksi, tagihan pembayaran, kwitansi pembayaran. Laporan pembayaran, kwitansi pembayaran. Penjelasan, administrasi memberikan tagihan pembayaran. Setelah itu, wali murid dapat membayar sesuai tagihan, kemudian administrasi mencetak hasil pembayaran. DFD level 1 pelaporan, yaitu ada proses pelaporan pendaftaran, proses pelaporan daftar ulang, dan pembayaran. Di sini ada output yang masuk ke laporan pendaftaran yaitu
formulir. Laporan pendaftaran akan masuk ke petugas pendaftaran. Setelah itu, laporan pendaftaran akan masuk ke kepala sekolah. Dilanjutkan dengan laporan daftar ulang, yaitu ada output yang masuk daftar ulang. Setelah itu, daftar ulang akan dimasukkan ke petugas pendaftaran. Setelah itu, laporan daftar ulang akan masuk ke kepala sekolah. Dilanjutkan dengan laporan pembayaran, yaitu ada tagihan pembayaran akan dilanjutkan ke wali murid. Setelah itu ada kwitansi pembayaran diberikan kepada wali murid. Terus ada output yang keluar, yaitu ada daftar ulang. Setelah itu ada transaksi kemudian laporan pembayaran akan dimasukkan ke kepala sekolah. Kamus data laporan pendaftaran. Input formulir yaitu nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, umur, identitas wali murid. Output laporan pendaftaran. Penjelasan, kepala sekolah mendapatkan laporan pendaftaran. Kamus data laporan daftar ulang. Input, hasil penyeleksian. Penyeleksian diumumkan secara online. Output, laporan daftar ulang, bukti pernyataan diterima, dan data siswa. Penjelasan, kepala sekolah mendapatkan laporan hasil penyeleksian daftar ulang, seperti bukti pernyataan bahwa siswa tersebut lolos seleksi. Laporan pembayaran. Input, transaksi tagihan pembayaran, kwitansi pembayaran. Output, laporan pembayaran, bukti tagihan, dan bukti pembayaran. Penjelasan, kepala sekolah mendapatkan laporan transaksi pembayaran seperti bukti tagihan yang diberikan kepada wali murid lalu bukti bahwa sudah melunasi pembayaran. Setelah itu ada model database. Yang pertama ada wali murid. Di dalam wali murid yaitu ada kode wali. Terus ada ID siswa, nama siswa, alamat, tempat tanggal lahir, dan kota. Setelah itu ada pendaftaran. Yaitu ada nomor pendaftaran, ID petugas, kode wali, tanggal pendaftaran, dan ID kepala sekolah. Dilanjutkan dengan petugas pendaftaran, itu ada ID petugas, nama, alamat, nomor telepon. Setelah itu ada kepala sekolah, itu ada ID kepala sekolah, nama kepala sekolah. Terus yang terakhir ada pembayaran, itu kode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, dan kode kepala sekolah. Terus wali murid ke pendaftaran yaitu ada one to many. Setelah itu pendaftaran ke petugas ada many to one, dan dilanjutkan kepala sekolah ke pendaftaran ada one to many. Setelah itu kepala sekolah ke pembayaran ada one to many, dan yang terakhir pembayaran ke wali murid ada many to one. Jadi ini adalah tampilan dari website yang kita buat untuk merancang TK Aisyah Bustan Afal. Jadi di sini ada profile. Profile sendiri jika kita pencet nanti akan muncul data diri siswa, atau jika misalnya siswa itu belum memiliki akun, jadi nanti kalau dipencet nanti wali atau user yang ingin menggunakan nanti akan mengisikan terlebih dahulu seperti email dan membuat password baru. Setelah itu di sini ada gambar search. Jadi di sini search itu akan memudahkan user. Jadi user jika ingin mencari tentang formulir gitu nggak perlu nge-scroll sampai bawah atau mencari satu persatu, jadi tinggal search saja di sini ingin mencari formulir, maka nanti akan muncul formulir pendaftaran. Di sini ada formulir pendaftaran yang berisi tentang nomor pendaftaran, nama peserta, alamat, nama wali, alamat, nomor telepon. Di sini ada tampilan dokumen. Jadi nanti kalau setelah mengisi formulir, biasanya user akan dilanjutkan untuk diarahkan ke mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu di sini juga ada pemberitahuan. Apa sih isi pemberitahuan itu? Jadi nanti kalau ada misalnya info tentang pembayaran atau hasil seleksi nanti akan muncul di bagian pemberitahuan. Jika dipencet nanti akan muncul kayak selamat siswa ini lolos seleksi seperti itu. Terus di sini juga ada tombol bantuan. Jadi tombol bantuan ini akan memudahkan user agar cepat ditangani oleh pihak kita. Lalu bagian pengaturan ini ada
seperti pengaturan setting-setting jika ada yang salah, nanti jika dipencet di sini akan muncul bagian pengaturan untuk mengatur ulang. Nah, ini bagian dokumen. Jadi nanti dokumen ini user akan diminta untuk mengunggah seperti kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP wali. Ini kan dibutuhkan untuk melakukan persyaratan pendaftaran. Pemberitahuan seperti ini contohnya. Jadi nanti user tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tulisan pengumuman hasil seleksi akan diumumkan di bagian pemberitahuan. Lalu nanti juga ada rincian pembayaran seperti ini. Nanti ada di sini juga ada diarahkan untuk membayar melalui apa. Di sini akan muncul. Jadi seperti membayar melalui virtual account yang kita sudah sepakati untuk mengajukannya. Jadi memudahkan user gitu. Setelah itu ada rencana implementasi. Yang pertama ada pembuatan identifikasi kebutuhan. Waktu yang kita butuhkan yaitu di minggu pertama bulan Maret. Setelah itu ada identifikasi masalah, yaitu di minggu kedua dan ketiga di bulan Maret. Dan itu ada analisa kebutuhan. Pembuatannya di minggu keempat bulan Maret. Setelah itu ada pembuatan flowchart dokumen di minggu ke-1, kedua, ketiga di bulan April. Setelah itu ada pembuatan konteks diagram dan DFD, yaitu di minggu keempat bulan April, dan minggu pertama, kedua, ketiga di bulan Mei. Setelah itu ada pembuatan database, yaitu di minggu keempat bulan Mei. Setelah itu yang terakhir ada desain UI UX. Pembuatannya di minggu pertama, kedua, ketiga di bulan Juni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.